Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman dan rekan-rekan yang berada di Nusantara, seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan, mudah-mudahan pada kesempatan ini diberikan satu kesehatan baik jasmani dan rohani. Nah, sebenarnya ya kita nyantai saja ya. Kita sedikit mau mengobrol sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan cerita sejarah. Tolong ini dikoreksi nanti apabila ada satu kesalahan, tolong diberikan komen, kemudian like dan subscribe ya. Tuh. Ini supaya untuk koreksi ke depan. Bahwa sebenarnya apa yang akan terjadi ke depan ini kita kan belum tahu ya. Kenapa kita akan mengalami suatu apapun kita belum tahu. Tapi kita sedikitnya mengetahui istilahnya apa yang akan terjadi, yang akan datang. Apakah ini merugikan bagi kita atau menguntungkan bagi kita, karena ini adalah berhubungan dengan cerita sejarah, kemudian sebuah peristiwa yang sebenarnya benar-benar terjadi sih. Kejadiannya ya benar-benar terjadi. Namun cerita ini ya sebenarnya cerita yang sudah lampau, tetapi eksesnya akan terjadi yang akan datang. Nah, kejadian yang akan datang itu seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan kejadian pada masa yang lalu atau masa yang lampau? Tentunya kita ceritakan di negara kita sendiri saja dulu. Seperti begini, apakah benar sih bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara yang sebenarnya belum begitu aman? Kalau dilihat dari yaitu disintegrasi secara intern. Nah, ini perlu buka ya sedikit gambaran sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi sih di Indonesia ini pada saat sekarang dan pada saat yang lalu, dan apakah ada hubungannya runtutannya atau tidak? Nah, ini yang kita kupas sedikit lah sebagai gambaran kita supaya kita sedikit memahami tentang Indonesia sentris. Sebenarnya begini, saya ambil secara acak saja mengenai sebuah cerita ini, sebuah gambaran ini. Ya, biasanya di dalam negara ini ada yang mendirikan satu negara. Nah, ini yang repot di sini. Kalau musuh-musuh dari luar itu jelas lawannya. Tapi kita kadang-kadang musuh dari dalam sendiri nggak jelas. Karena apa? Karena lawannya bukan orang lain. Kadang-kadang lawannya saudara, lawannya teman, sahabat yang sudah kita kenal dekat, ya, dan orang-orang yang tidak jauh dari kita. Kadang-kadang keluarga. Nah, ini yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Maka peran politik ini sebenarnya sangat penting, politik itu. Tetapi bagi orang yang belum siap dalam bidang politik ini sangat menyakitkan. Maka kalau orang yang benar-benar sudah siap dalam berpolitik atau terjun dalam bidang politik, ya harus siap sakit hati, harus siap kalah, harus siap menang. Kadang-kadang kan begini, banyak masyarakat, banyak tokoh yang belum siap terjun ke politik,
dia terjun ke bidang politik. Artinya apa? Stres, ya. Nah ini yang terjadi kebanyakan saat kondisi sekarang. Nah sedikit mengenai tentang Indonesia ya, yang saya katakan tadi bahwa di dalam negara ada yang mendirikan sebuah negara. Begini, ketika Indonesia ya, membentuk sebuah negara dan merdeka pada tahun 1945, secara de jure belum diakui oleh PBB, tetapi secara de facto itu baru diakui oleh warga masyarakat Indonesia sendiri, tetapi secara de jure belum. Nah ini berarti kan tahun 1945 itu kan belum merdeka secara menyeluruh atau secara resmi, ya, mendunia, hanya sebagian. Nah ini yang menjadikan bahwa bangsa Indonesia ketika itu memang agak sulit, mengalami satu kesulitan. Nah oleh sebab itu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 ini tergesa-gesa. Nah ini, tetapi ini sudah diakui secara de facto, walaupun de jure-nya belum diakui. Nah disitulah terjadinya satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Linggarjati. Nah di dalam perjanjian Linggarjati, bangsa Indonesia hanya diberikan kepulauan Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah inilah salah satu partai politik ya yang tidak setuju dan tidak suka dengan adanya 3 wilayah yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia. Akhirnya salah satu partai politik yang berhaluan Islam sendiri telah mendirikan sebuah organisasi yang kuat dan mendirikan sebuah negara yang disebut dengan negara Islam. Maka dari itu disitulah telah berdiri sebuah yang dinamakan proklamasi teks proklamasi pada tahun 1949. Nah pada tahun 1949 itulah bahwa Indonesia dikatakan merdeka. Tapi satunya lagi dia mengatakan secara nasionalis bahwa Indonesia merdeka itu pada tahun 1945. Nah, maka muncul 2 teks proklamasi, yaitu teks proklamasi tahun 1945 dan teks proklamasi tahun 1949. Nah, dalam teks proklamasi tahun 1945 dengan teks proklamasi tahun 1949 ini memang beda teksnya. Kalau teks proklamasi tahun 1945 intinya adalah seluruh bangsa Indonesia itu. Hukumnya adalah hukum Pancasila. Landasan hukumnya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu tahun 1945. Tetapi dalam teks proklamasi tahun 1949 intinya adalah seluruh umat Islam. Ya. Kemudian syariatnya adalah syariat Islam yang dijalankan. Dan pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Ini sebagai pedoman hukum landasan dasar yang diberlakukan di negara Indonesia. Nah inilah terjadi 2 kekuatan antara kekuatan tahun 1945 dan tahun 1949. Nah di situ terjadi lagi bentrokan 2 kubu, 2 kelompok atau 2 golongan. Nah 2 golongan ini yang dimenangkan oleh siapa? Ternyata dari golongan nasionalis yang berlandasan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini menjadi kekuatan. Akhirnya yang berlandasan dengan syariat Islam, negara Islam hilang. Tetapi hilangnya
yang ingin mendirikan negara Islam, sebuah syariat Islam itu tidak hilang begitu saja. Ya, bisa berdiri kembali. Beda dengan pada posisi komunis, posisi partai komunis. Kalau partai komunis sudah jelas dari akar-akarnya, tidak boleh hidup kembali. Ya, nah maka dari itu pada saat kondisi sekarang inilah yang menjadikan bagi kita itu, apakah negara ini sudah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang secara utuh, apakah ada lagi yang merongrong bahwa Al-Quran dan hadis ini bisa menjadi satu pembeda atau menjadi satu dasar negara yang ada di negara Indonesia. Namun Pancasila pun juga kesepakatan dari para tokoh ulama sebenarnya, dari tokoh ulama. Tapi yang sangat disayangkan memang yaitu hukumnya yang sangat lemah. Nah, demikianlah sekelumit daripada yaitu penjelasan di mana di Indonesia ini, apakah Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang sudah bebas, benar-benar bebas, atau bahkan justru ada yang ingin mendirikan yaitu negara yang berdasarkan dengan ideologi yang berbeda. Nah, ini hal-hal semacam ini memang sering terjadi baik di negara kita, di negara tetangga dan negara lain juga sama seperti itu. Ya, maka dari itu mohon apabila ada satu kesalahan, satu kekurangan, mohon dikoreksi. Demikianlah, dan jangan lupa di komen apabila ada satu kesalahan, kemudian disubscribe. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.